setelah takluk dengan skor 5-1 dari tuan rumah Australia di matchday ke-7 round ketiga pada Kamis kemarin. Tak ada alasan lagi bagi pasukan Patrick Kluivert untuk tidak meraih kemenangan melawan Bahrain. Laga ini akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Apakah peluang tampil di putaran final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar atau tertutup sama sekali? Saat ini timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat dengan raihan 6 poin, sama persis dengan Bahrain dan Cina yang juga mengoleksi 6 poin. Pertandingan Indonesia versus Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Laga ini diprediksi bakal berlangsung sengit dan menarik karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan setelah sama-sama meraih kekalahan di laga sebelumnya. Sebagai tuan rumah, timnas Indonesia harus tampil habis-habisan di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan adalah harga mati bagi Jay Itzes dan kawan-kawan demi menjaga asa bersaing di tabel klasemen dan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Meski tidak mudah mengingat Bahrain merupakan salah satu tim terkuat di grup C, Patrick Kluivert tetap optimis bahwa anak asuhnya mampu tampil menyerang dan menguasai permainan. Kabar baiknya, dua pemain baru yang gagal debut melawan Australia, Emil Audero dan Joy Pelupesi, diprediksi bakal tampil melawan Bahrain. Emil Audero, kiper yang bermain untuk Palermo di Italia, diharapkan bisa membawa ketenangan dan pengalaman Eropanya ke dalam tim. Sementara Joy Pelupesi, gelandang bertahan yang bermain di Lommel SK Belgia, diharapkan bisa memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Laga ini juga menjadi ajang balas dendam bagi timnas Indonesia setelah di pertemuan pertama di kandang Bahrain, mereka merasa dicurangi oleh beberapa keputusan wasit yang kontroversial. Patrick Kluivert harus menyiapkan taktik dan strategi jitu untuk meraih kemenangan. Beberapa kesalahan yang dilakukan saat melawan Australia, seperti kegagalan eksekusi penalti dan ketidakstabilan pertahanan, harus segera dievaluasi. Di laga menghadapi timnas Bahrain ini, Patrick Kluivert diprediksi kuat bakal memakai formasi 3-4-3. Dengan menempatkan Emil Audero Mulyadi sebagai kiper utama di skuad Garuda. Usai gagal menjalani debutnya di laga sebelumnya saat melawan Australia, Emil Audero diprediksi kuat bakal tampil melawan timnas Bahrain nanti. Soal kualitas Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Pengalamannya bermain di banyak klub Eropa akan menjadi pengalaman berharga untuk dibuktikan di depan ribuan supporter timnas Indonesia ketika melawan timnas Bahrain. Dengan mempunyai refleks yang sangat baik dan mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan, maka bisa dipastikan Emil Audero bakal menjadi pilihan utama ketika melawan timnas Bahrain di 25 Maret mendatang. Lanjut ke posisi lini pertahanan 3 bek sejajar akan mengawal Emil Audero Mulyadi dari serangan timnas Bahrain. 3 nama itu yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Rizky Ridho tidak tampil sebagai starter ketika melawan timnas Australia kemarin. Rizky Ridho masuk menggantikan Sandy Walsh yang mengalami cedera. Namun di laga melawan timnas Bahrain nanti, Rizky Ridho diprediksi kuat bakal menjadi starter mengingat Mads Hilgers dipastikan absen karena mengalami cedera. Meski Rizky Ridho hanya bermain di Liga 1, namun kemampuan pemain asal Persija Jakarta ini tidak usah diragukan lagi. Ketenangan dan kedisiplinan dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain asal Surabaya ini. Selain itu, Rizky Ridho juga terlihat lebih nyetel jika berdua dengan Jay Itzes di benteng pertahanan timnas Garuda. Sedangkan Justin Hubner dipastikan akan bisa tampil kembali bersama timnas Indonesia melawan timnas Bahrain. Usai di laga sebelumnya sempat absen karena mengalami akumulasi kartu kuning. Pemain yang dijuluki si preman ini sangat cocok untuk ditugaskan menjegal para pemain Bahrain yang dikenal mempunyai permainan yang keras dan licik. Meski usianya terbilang masih muda, namun pemain asal Wolverhampton Wanderers ini dinilai mempunyai keberanian di dalam mengambil keputusan. Sedangkan Jay Itzes akan lebih bermain tenang dan kedewasaan. Bang Jay juga akan mengontrol permainan timnas Indonesia dari belakang. Selain bertugas sebagai kapten tim, Jay Itzes juga ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain timnas Bahrain.
Selain itu, Jay Itzes sebagai seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai yang diterapkan oleh pelatih. Maka tak heran jika pemain asal Venezia ini selalu menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Selanjutnya untuk sektor fullback kanan dan fullback kiri, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Kevin Dix dan Calvin Verdong. Meski Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti saat melawan Australia kemarin, namun Kevin Dix terlihat tampil baik di laga itu. Terpantau beberapa kali Kevin Dix menggagalkan upaya penyerangan Australia yang sering dilancarkan dari sisi sayap mereka. Tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, Kevin juga kerap menebar ancaman ke pertahanan Australia dengan mempunyai fisik yang kuat dan mempunyai kecepatan yang selalu menjadi andalannya. Kevin Dix diharapkan kembali tampil maksimal di laga menghadapi timnas Bahrain di 25 Maret mendatang. Sedangkan Calvin Verdong merupakan pemain yang sangat konsisten di dalam penampilannya bersama skuad Merah Putih sejak debut dengan skuad Garuda. Pemain asal Nijmegen ini belum pernah tergantikan di posisi ini. Terbaru melawan Australia kemarin, pemain berusia 27 tahun ini kembali tampil memukau dengan tidak sedikit pun melakukan kesalahan. Selain solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago membantu penyerangan dan kerap kali menebar ancaman ke pertahanan lawan. Melawan timnas Bahrain nanti, Calvin Verdong diharapkan kembali tampil gemilang dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan. Sedangkan di sektor lini tengah akan ditempati oleh satu nama baru dan nama lama, yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye. Sama seperti Emil Audero, Joy Pelopesi juga gagal menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Ketika melawan timnas Australia kemarin, Patrick Kluivert terlalu memaksakan Nathan Joe Aon untuk dipasang sebagai starter melawan Australia. Padahal Nathan sangat sulit menemukan menit bermainnya di level klubnya. Namun di laga menghadapi timnas Bahrain nanti, Joy Pelopesi diprediksi kuat bakal bisa tampil sebagai starter. Meski usianya sudah tidak muda lagi, namun Joy Pelopesi mempunyai keberanian dalam memotong aliran bola ketika mendekat ke pertahanan. Dengan mempunyai tubuh yang kekar, Pelopesi sangat cocok untuk menemani Tom Haye sebagai gelandang bertahan. Selain itu, dengan hadirnya Joy Pelopesi ini, Tom Haye akan lebih bermain ke depan untuk memberikan umpan yang manis kepada pemain timnas Indonesia yang berada di pertahanan lawan. Sedangkan untuk sektor lini penyerangan, Patrick Kluivert diprediksi kuat bakal memasang Liano Reinders sebagai penyerang kanan, Ragnar Oratmangon sebagai penyerang kiri, dan Ole Romani sebagai penyerang tengah. Liano Reinders masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua ketika melawan Australia. Permainan Liano dinilai cukup baik dalam laga itu. Terlihat beberapa kali Liano menebar ancaman yang hampir menciptakan gol bagi skuad Garuda. Jika melawan Bahrain nanti Liano diturunkan sebagai starter, ia diharapkan mampu tampil gemilang dan memberikan hasil yang positif bagi skuad Merah Putih. Sedangkan Ragnar Oratmangun kembali akan tampil setelah di laga sebelumnya sempat absen karena masih menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Dengan kembalinya Ragnar Oratmangun ini di lini depan akan menambah aura positif bagi skuad Merah Putih. Mengingat pemain ini mempunyai permainan yang lincah dan agresif. Selain itu, Ragnar Oratmangun sudah menciptakan gol ke gawang Bahrain di pertemuan pertama lalu. Sedangkan Ole Romani sudah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Australia dengan beberapa kali merepotkan pertahanan timnas Australia. Selain mendapatkan rating paling tinggi di laga itu, Ole Romani juga menjalani debutnya dengan manis dengan menciptakan satu-satunya gol yang dicetak oleh timnas Indonesia. Di laga melawan timnas Bahrain nanti, Ole Romani diharapkan kembali tampil baik dan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas timnas Bahrain. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia pilihan Patrick Kluivert melawan timnas Bahrain di matchday ke-8 rund ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga di pertandingan nanti timnas Indonesia bisa meraih kemenangan agar peluang tampil ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.